Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Mindua Jepara serta channel Muhajir 16 yang dirahmati oleh Allah, ketemu lagi bersama dengan saya kali ini pada kultum menjelang berbuka puasa di bulan puasa tahun 1443 Hijriah ini. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Shalawat ma'asalam segala terlimpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita di dunia ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, dan Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya, para pemirsa termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Pemirsa ya budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kultum kali ini saya akan mengambil tema yaitu keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh jutaan umat muslim di seluruh dunia ini. Mengapa kita tunggu? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Semua bulan adalah istimewa. 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya istimewa. Tetapi yang paling istimewa, yang super istimewa adalah bulan Ramadan. Untuk itu saya mengajak kepada pemirsa semuanya, khususnya anak-anakku Mindua Jepara yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi, marilah menyambut bulan Ramadan dengan senang hati. Jangan malah, aduh ini bulan Ramadan, mau datang bulan Ramadan saya sedih, saya tidak senang karena Ramadan nanti kita puasa, menahan lapar, menahan makan, menahan haus dan sebagainya. Itu harus kita buang jauh-jauh. Marilah dengan sukacita, dengan perasaan gembira, dengan perasaan senang hati untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu banyak lagu-lagu yang dikumandangkan itu di televisi, di mana-mana itu. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, dan selanjutnya. Itu menunjukkan kesenangan hati kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan perintah puasa ini sudah diwajibkan, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Memang puasa itu sudah diwajibkan sejak zaman dulu. Sejak nabi-nabi dahulu sudah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang menerima wahyu berupa Al-Quran, di mana Al-Quran sudah yang saya bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi jangan merasa sedih,
Jangan merasa ketakutan kalau datang puasa. Tetapi sambutlah puasa ini dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Karena bulan puasa adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Mengapa disebut istimewa? Bulan puasa mempunyai beberapa nama. Di antaranya adalah Syahrul Ibadah. Syahrul Ibadah, Syahrul Ibadah, atau Syahrul Ibadah, bulan untuk ibadah. Mungkin para pemirsa akan tanya, tidak puasa pun saya beribadah. Mengapa puasa ini disebut Syahrul Ibadah? Karena ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya yang biasanya 1 atau mungkin 10 akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Ya mungkin bulan-bulan biasa kita sedekah uang Rp1.000, pahalanya juga hanya Rp1.000. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala orang yang berpuasa menjadi berlipat-lipat ganda. Itulah yang disebut Syahrul Ibadah. Dan memang harus kita isi kegiatan di bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak ibadah. Sholat sunnah harus kita tambah. Misalnya sholat tarawih, itu tidak ada sholat tarawih di bulan selain bulan Ramadan. Sholat tarawih adanya adalah hanya di bulan Ramadan. Maka disebut Syahrul Ibadah. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Jadi dosa-dosa kita selama setahun yang tidak kita sengaja, mungkin lisan kita salah kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada kawan kita, kepada teman-teman kita. Mungkin kita tidak sengaja untuk mengucapkan kalimat yang jelek, menghina, atau mungkin menjelekkan tidak sengaja. Maka di bulan Ramadan ini disebut Syahrul Maghfirah, Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Kita memohon ampun kepada Allah dosa-dosa kita yang sengaja ataupun tidak disengaja, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah Syahrul Tilawah. Sebut Syahrul Tilawah karena ketika di bulan Ramadan di musola-musola, di rumah-rumah, di masjid-masjid banyak dikumandangkan orang tadarus membaca Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran itu Allah juga melipat gandakan pahalanya. Dari masing-masing satu huruf, satu kata, satu kalimat, semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Sungguh luar biasa bulan Ramadan. Untuk itu para pemirsa, khususnya anak-anakku semua yang ada di Mindua Jepara, saya berharap di bulan Ramadan ini jangan melupakan untuk tadarus Al-Quran. Jangan malah sering main-main pesta kembang api atau main mercon, petasan dan sebagainya. Itu tolong hindari. Perbanyaklah anak-anak untuk tilawah, membaca Al-Quran, membaca apapun yang berguna bagi kita semuanya. Kemudian juga disebut Syahrul Tarbiyah. Yang disebut Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan untuk mendidik kita. Mengapa mendidik kita? Kita dididik karena kita merasakan lapar sehari mulai dari fajar, dari imsak fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kurang lebih berapa jam itu. Kita dididik oleh Allah untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita tidak boleh berbuat yang negatif karena kita puasa. Kita ingat, oh saya lagi puasa. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh nakal dan sebagainya. Inilah dididik oleh Allah untuk merasakan bagaimana kita dididik menjadi orang yang sabar, dididik sabar walaupun di depan kita ada es jus misalnya,
ada es dawet misalnya, ada es cendol yang nikmat, ada ayam bakar, ada sate, makanan kesukaan kita. Tapi kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu, menunggu nanti saat berbuka puasa. Selain itu kita dididik untuk merasakan bagaimana kita rasanya lapar, sehingga kita akan mempunyai rasa toleransi, rasa sikap mengasihi kepada fakir miskin. Ini loh rasanya orang fakir miskin jika kekurangan makanan, sehingga kita akan punya semangat untuk sedekah jariah kepada fakir miskin. Jadi di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh sangat istimewa, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh berkah yang kita tunggu. Maka sekali lagi saya berpesan kepada pemirsa channel YouTube Min2 Jepara, khususnya kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi Min2 Jepara, sambutlah bulan Ramadan dengan senang hati, dengan semangat, dan jalankan ibadah puasa ini dengan senang hati juga, dengan kekhusyukan dan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwa kepada Allah, tergolong orang yang takwa kepada Allah, insya Allah akan masuk surga ya Allah ketika kita meninggal dunia nanti. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, saya nyanyikan dulu sebuah lagu untuk menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul ibadah, marhaban ya syahrul rahmah, marhaban ya syahrul maghfirah, marhaban ya syahrul tilawah, marhaban ya syahrul mubarak, marhaban ya syahrul tarbiyah. Demikianlah kultum pada saat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.